Namaku Rehan. Usia 35 tahun, dan aku adalah seorang duda, bukan karena kematian, tapi karena pengkhianatan. 3 tahun yang lalu, aku menikah dengan perempuan yang begitu kucintai, Nadira. Kami membangun rumah tangga sederhana, lengkap dengan tawa seorang bayi laki-laki yang menjadi alasan utama aku terus bekerja keras siang dan malam. Tapi semua itu runtuh dalam semalam. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Dan yang kutemukan di ruang tamu bukanlah anakku yang sedang bermain, tapi Nadira, duduk terlalu dekat dengan pria lain. Senyumnya bukan senyum yang pernah ia berikan padaku. Tatapannya, seolah aku hanya orang asing. Maafkan aku, Rehan. Aku gak bisa hidup dalam kekurangan terus-menerus, katanya pelan, tapi menghancurkan. Itulah terakhir kalinya aku melihat Nadira sebelum ia pindah keluar kota bersama laki itu, membawa serta anakku yang baru berusia 2 tahun. Tak ada perebutan hak asuh. Aku tahu, anak sekecil itu butuh ibunya lebih daripada ayahnya. Sejak saat itu, aku hidup sendiri di rumah yang dulu kami cat bersama. Setiap dindingnya menyimpan gema kenangan. Setiap perabotan menyimpan jejak tangan kecil anakku. Kesepian bukan hanya soal malam-malam yang sunyi, tapi juga tentang pagi yang tak lagi disambut suara tawa kecil. Tentang makan sendirian, tidur dalam keheningan, dan tidak ada tangan yang menggenggam saat hati sedang hancur. Temanku pernah menyarankan hal yang kutolak mentah-mentah. Cari hiburanlah, Rehan. Bayar aja. Aman, cepat, selesai. Gak semudah itu, bro. Bukan soal fisik doang, hati gue juga gak sembuh, jawabku lirih. Terkadang, aku bertanya pada diri sendiri, kenapa harus aku yang bertahan, sementara yang mengkhianati bisa bahagia? Tapi malam tetap datang, dan hidup tetap harus dijalani. Aku berusaha bangkit, tapi di dalam diriku, ada ruang kosong yang tak mampu kutambal dengan apapun. Dan pada saat aku nyaris kehilangan arah, muncul satu sosok. Bu Siska. Mantan ibu mertuaku. Siapa sangka, justru dari nyala cerita hidupku berubah pelan-pelan? Setelah perceraian itu, hampir semua tali silaturahmi putus begitu saja. Keluarga mantan istriku pun tak lagi menghubungiku, seolah aku ini noda yang harus dihapus dari album keluarga mereka. Tapi, tidak dengan Bu Siska. Beliau adalah ibu dari Nadira, mantan mertuaku. Sejak awal, beliau selalu memperlakukanku seperti anak kandung. Bahkan ketika rumah tanggaku dengan Nadira mulai goyah, Bu Siska adalah satu-satunya orang yang mencoba menengahi dengan bijak. Rehan, kamu suami yang baik. Tapi Nadira memang keras kepala. Jangan cepat menyerah, ya, katanya dulu, dengan suara yang selalu menenangkan. Namun waktu berkata lain. Dan meski semua sudah berakhir, perhatian Bu Siska tak ikut sirna. Awalnya hanya berupa pesan singkat saat hari raya. Selamat Idul Fitri, Rehan. Semoga sehat dan tetap semangat. Lalu sesekali beliau mengirim makanan lewat ojek online ke rumahku tanpa pemberitahuan. Tadi ibu masak rawon, kamu pasti suka. Jangan lupa makan, ya. Kebaikan itu terasa seperti lampu kecil di tengah gelap. Tak pernah menyilaukan, tapi cukup hangat untuk membuatku terus berjalan. Suatu sore, aku mendapat telepon darinya. Rehan, ibu bisa minta tolong nggak? Ibu pusing banget, mau beli obat tapi nggak kuat jalan ke apotek. Tunggu di rumah, Bu. Saya ke sana sekarang, jawabku tanpa pikir panjang. Rumah Bu Siska hanya berjarak 15 menit naik motor dari tempatku. Saat tiba, beliau duduk di beranda, wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lemas. Maaf ya, Rehan. Ibu nggak enak udah ngerepotin kamu. Bu, jangan pernah ngomong kayak gitu. Saya justru senang bisa bantu, ucapku sambil menuangkan air hangat ke dalam gelasnya. Hari itu aku menemani beliau sampai malam. Membuatkan teh, membelikan obat, dan memanaskan makan malamnya. Ada kedamaian yang entah bagaimana, terasa sangat akrab. Dan saat aku hendak pamit, beliau memandangku sambil tersenyum lembut. Rehan, terima kasih ya. Ibu kangen suasana kayak gini. Sejak kamu dan Nadira pisah, rumah ini terasa lebih sepi. Aku tak mampu menjawab. Hanya menunduk dan mengangguk. Dalam perjalanan pulang, suara motorku pecah ke heningan jalan kecil desa. Tapi pikiranku masih tertinggal di rumah itu. Bukan karena masakan Bu Siska, bukan karena senyumnya, tapi karena rasa damai yang sulit kucari di tempat lain. Aku mulai sadar,
Meski Nadira sudah lama pergi, ada satu sosok dari masa lalu yang masih menggenggam tanganku, tanpa pamrih, tanpa syarat. Dan aku bertanya dalam hati, apa ini hanya rasa syukur dan hormat, atau ada sesuatu yang lain mulai tumbuh diam-diam? 3 hari setelah kunjunganku ke rumah Bu Siska, aku kembali larut dalam rutinitas. Pagi ke bengkel kecil milikku, siang makan seadanya, dan malam, malam tetap menjadi waktu yang paling sunyi. Tak ada tawa anak, tak ada suara istri yang menegurku karena lupa mencuci gelas. Namun pagi itu berbeda. Aku mampir ke pasar tradisional untuk belanja kebutuhan dapur. Semenjak tinggal sendiri, aku jadi terbiasa masak sendiri juga. Sederhana, telur, sayur, sedikit ikan asin, itu saja sudah cukup. Saat sedang memilih cabai, sebuah suara lembut menepuk bahuku dari samping. Rehan? Belanja juga? Aku menoleh. Dan di sana, berdiri Bu Siska, dengan keranjang belanja anyaman di tangannya dan senyum ramah yang selalu hangat. Wah, Ibu, iya Bu. Lagi cari bumbu dapur, hehehe, jawabku, sedikit kikuk. Sendirian, ya? Iya, biasa, kalau nggak saya sendiri, siapa lagi, Bu? Ucapku sambil tertawa kecil. Beliau tersenyum, tapi aku bisa menangkap ada kesepian yang serupa di matanya. Kami pun berjalan bersama, berpindah dari satu lapak ke lapak lainnya. Tanpa terasa, aku malah membantunya menawar harga, membawakan kantong belanjaan, dan bahkan mencarikan daun pisang karena katanya mau bikin pepes. Setelah semua belanjaan selesai, beliau menawariku. Rehan, gimana kalau kita istirahat sebentar di warung ujung sana? Ibu traktir kopi, tapi kamu yang bayarin gorengannya ya, ujarnya berseloroh. Kami duduk di pojok warung kecil, menyantap gorengan panas dan menyeruput kopi hitam. Pembicaraan pun mengalir, tentang anakku yang kini sudah mulai sekolah TK, tentang bengkelku yang mulai sepi pelanggan, dan tentang rasa sepi yang diam-diam kami rasakan, tapi jarang kami akui. Rehan, ucap Bu Siska pelan, ibu tuh kadang mikir, mungkin Nadira terlalu cepat mengambil keputusan. Tapi ibu juga nggak bisa mengatur hidupnya. Saya juga nggak menyalahkan siapa-siapa, Bu. Mungkin ini memang jalannya. Tapi kamu tahu nggak, ibu tuh senang kalau kamu datang. Rumah ini, rasanya kayak dulu lagi. Hangat. Aku menatap matanya. Dan untuk beberapa detik, kami terdiam. Tak ada kata. Hanya suara gerobak soto lewat di belakang warung yang mengisi kekosongan di antara kami. Dan entah mengapa, ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Bukan cinta, aku yakin bukan. Tapi mungkin rasa terhubung? Rasa dekat? Rasa ingin menjaga? Saat kami hendak berpisah, beliau berkata, "Kamu hati-hati di jalannya. Oh iya, kalau kamu lagi kesepian, jangan sungkan mampir. Ibu sering sendirian juga di rumah." Aku mengangguk. "Siap, Bu. Tapi ibu juga jangan sungkan ya kalau butuh bantuan apa-apa." Lalu kami berpisah. Tapi langkahku terasa berat. Bukan karena kantong belanjaan, tapi karena sesuatu di hati yang mulai tumbuh, perlahan dan diam-diam. Beberapa hari setelah pertemuan di pasar itu, aku kembali larut dalam kesibukan di bengkel. Tapi pikiran tentang Bu Siska sulit kuabaikan. Bukan karena hal yang aneh, lebih pada kenyamanan yang tiba-tiba hadir, yang sudah lama tak kutemukan sejak pernikahanku hancur. Suatu sore saat hujan turun rintik-rintik, aku menerima pesan singkat. "Rehan, ibu bikin kue pisang. Kalau kamu nggak sibuk, mampir ya. Ada kopi juga." Aku membaca pesan itu sambil menatap jendela bengkel yang sudah mulai berembun. Hujan selalu punya cara memeluk kenangan. Aku pun berangkat. Tak ingin terlalu banyak berpikir. Sesampainya di rumah Bu Siska, aroma kue pisang yang baru matang langsung menyambutku. Ia mempersilakan masuk, dan kami duduk di ruang tengah, dengan secangkir kopi hitam yang mengepul pelan. "Kamu masih suka kue pisang ya?" tanyanya sambil meletakkan piring kecil di depanku. "Iya, Bu. Ini favorit saya dari dulu," jawabku, tersenyum. Kami mulai mengobrol santai. Tapi perlahan, topik pembicaraan masuk ke arah yang lebih dalam. Tentang luka. Tentang pengkhianatan. Tentang penyesalan yang tak terucap. "Rehan," katanya pelan, "ibu tahu mungkin Nadira membuatmu sangat terluka. Tapi kamu tetap bertahan. Kamu tetap jadi lelaki baik." Aku hanya menunduk.
Tanganku menggenggam cangkir kopi yang mulai mendingin. Saya juga manusia biasa, Bu. Ada kalanya saya marah. Ada kalanya saya ingin benci. Tapi setiap kali saya ingat anak saya, semua rasa itu menguap. Ia menatapku dalam-dalam. Tatapannya bukan tatapan kasihan, tapi tatapan seseorang yang mengerti, karena ia pun pernah merasakan kehilangan. Ibu juga sendiri sekarang, Rehan. Sejak suami ibu meninggal, rumah ini sepi sekali. Makanya, waktu kamu datang hari itu, ibu seperti dapat teman lama kembali. Hening. Hanya suara hujan yang menetes di talang. Kamu tahu, Rehan? Kadang, kita nggak butuh banyak orang. Kita hanya butuh satu saja yang bisa duduk diam di sebelah kita, tanpa harus banyak bicara. Aku menatap matanya. Dan saat itu, aku benar-benar bingung dengan apa yang sedang kurasakan. Ini bukan cinta seperti saat dulu aku mencintai Nadira. Tapi ini juga bukan sekadar hormat kepada orang tua. Ada rasa yang berdiri di antara dua dunia. Rasa yang tak berani kusentuh, tapi juga tak bisa kuabaikan. Aku menyesap kopi itu pelan. Pahit. Tapi hangat. Seperti perasaanku sore itu. Bu, terima kasih sudah terus baik sama saya, bahkan setelah semuanya. Saya nggak pernah anggap itu hal kecil. Ia mengangguk. Lalu tersenyum. Kamu anak baik, Rehan. Jangan berubah ya. Dan saat aku pamit untuk pulang, beliau sempat menatapku agak lama. Rehan, kalau suatu saat kamu butuh tempat cerita, ibu ada di sini. Pintu ini selalu terbuka buat kamu. Aku hanya bisa mengangguk dan berjalan keluar. Hujan sudah reda. Tapi hatiku masih gerimis. Sejak pertemuan itu, rumah Bu Siska seperti memiliki gravitasi tersendiri bagiku. Kadang aku berkunjung karena diundang. Kadang tanpa alasan, hanya sekadar ingin duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat dan mendengar beliau bercerita tentang kebun belakang atau tetangga yang ribut karena ayam. Tapi semakin sering aku datang, semakin sering pula hatiku dihantui rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Apa yang sebenarnya aku cari di sini? Kehangatan seorang ibu? Teman bicara? Atau sesuatu yang lebih dalam, yang tak seharusnya tumbuh? Suatu sore, saat aku datang membawakan buah tangan dari pasar, Bu Siska tampak sedang menyiram bunga. Wah, kamu bawa jeruk? Ibu lagi pengin banget tadi siang, loh, katanya senang. Kami duduk di ruang tamu, kembali dengan suguhan teh dan obrolan ringan. Tapi kali ini, suasananya agak berbeda. Lebih tenang. Lebih dekat. Lebih pribadi. Rehan, katanya pelan, boleh ibu tanya sesuatu yang agak sensitif? Tentu, Bu. Kamu gak pernah kepikiran nikah lagi? Pertanyaan itu menghantam dadaku pelan tapi dalam. Aku terdiam beberapa saat. Pernah. Tapi belum ada yang bisa bikin saya nyaman. Kadang saya mikir, mungkin saya terlalu takut mengulang luka yang sama, jawabku jujur. Bu Siska mengangguk pelan. Ia menunduk sejenak sebelum berkata. Kadang orang merasa nyaman bukan karena cinta. Tapi karena dia merasa akhirnya bisa didengar. Aku menatapnya. Lama. Dan entah kenapa, hatiku mulai bergetar. Ucapan itu seolah mencerminkan isi batinku sendiri. Dalam diam kami, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan kata, bukan sentuhan, tapi perasaan yang tak tahu harus kemana. Dan saat kami berpisah sore itu, Bu Siska hanya berkata, Rehan, kamu anak baik. Tapi kamu juga laki-laki. Jaga hatimu baik-baik, ya? Aku pulang dengan kepala penuh tanya dan dada penuh gejolak. Apakah ini salah? Atau hanya perasaan manusiawi dari dua jiwa yang sama-sama kesepian? Malam itu, aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara jam berdetak, dan dalam hati, aku mulai sadar. Rasa ini tak bisa lagi kusembunyikan. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mencoba menjaga jarak. Bukan karena marah, bukan juga karena kecewa. Aku hanya merasa butuh ruang untuk berpikir. Tentang diriku. Tentang perasaanku. Dan tentang batas yang mulai kabur antara kedekatan dan kebutuhan. Tapi jarak itu hanya bertahan 3 hari. Hari Sabtu sore, saat aku sedang menyapu halaman bengkel, pesan dari Bu Siska masuk. Rehan, ibu bikin sayur asem dan ikan goreng.
Kalau nggak sibuk, datang ya. Ibu kangen suara kamu. Kata-kata terakhir itu menghentakku. Kangen suara kamu. Aku diam lama. Tidak langsung membalas. Tapi tubuhku bergerak sendiri, seperti sudah tahu jawabannya. 1 jam kemudian, aku sudah berdiri di depan pintu rumahnya, membawa kerupuk udang dari warung sebagai alasan. Bu Siska membukakan pintu. Senyumannya masih sama. Hangat. Tapi sore itu, entah kenapa terasa berbeda. Ia mengenakan daster sederhana berwarna krem dan rambutnya diikat rapi ke belakang. Wajahnya tampak segar, tapi ada sorot mata yang menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Masuk, Rehan. Ibu udah siapkan makan malam, ucapnya lembut. Kami makan bersama. Hanya berdua. Dan setiap kali ia menyendokkan sayur ke piringku, setiap kali tangannya menyentuh pinggiran sendok, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah makan, kami duduk di ruang tengah. Televisi menyala pelan dengan tayangan lama, tapi tak satu pun dari kami menontonnya. Rehan, ucapnya, kamu ingat waktu pertama kali Nadira bawa kamu ke rumah ini? Ingat, Bu. Saya gugup setengah mati waktu itu. Ia tersenyum. Waktu itu ibu bilang dalam hati, kalau cowok ini disakitin anak saya, ibu sendiri yang bakal marah. Dan sekarang kamu yang paling sering datang ke rumah ini. Aku hanya tersenyum hambar. Tapi kemudian ia berkata pelan. Malam ini, kamu gak usah buru-buru pulang. Kalau kamu lelah, tinggal saja dulu. Hatiku bergetar. Kalimat itu sederhana, tapi di dalamnya terkandung banyak hal yang bisa salah dimaknai. Sekaligus, bisa membuat harap. Aku memandang matanya. Dalam. Dan aku tahu, Bu Siska bukan perempuan yang bicara sembarangan. Ia tahu apa yang ia ucapkan. Tapi, aku juga tahu, malam ini bisa menjadi batas antara menjaga atau melanggar. Aku berdiri perlahan. Terima kasih makan malamnya, Bu. Rasanya enak banget, seperti biasa. Ia menatapku, kali ini lebih dalam dari biasanya. Kamu yakin gak mau tinggal? Aku menatap lantai. Lalu berkata pelan. Kalau saya tinggal, Bu, saya takut besok pagi saya bangun dengan rasa bersalah. Bukan karena ibu. Tapi karena saya. Dan saat aku melangkah menuju pintu, Bu Siska tak menahanku. Hanya berkata lirih. Ibu bangga padamu, Rehan. Lebih dari yang kamu kira. Aku berjalan pulang malam itu dengan hati penuh gejolak. Tapi satu hal yang pasti. Aku telah memilih untuk menjaga sesuatu yang lebih besar dari rasa nyaman, harga diri dan kehormatan. Malam itu, aku tak langsung tidur. Meski tubuh lelah, pikiranku justru berlari kemana-mana. Aku menatap langit-langit kamar dengan dada yang terasa sesak, bukan karena menahan sesuatu yang salah, tapi karena menjaga sesuatu yang benar. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu apa yang sedang tumbuh. Dan aku tahu, kalau dibiarkan, rasa ini akan menjerumuskanku ke ruang yang tak seharusnya kutinggali, ruang tanpa nama, tanpa status, tanpa masa depan yang jelas. Apa aku mencintainya? Pertanyaan itu begitu menyakitkan untuk dijawab. Karena kalau iya, cinta macam apa yang tumbuh kepada wanita yang dulu memanggilku menantu? Yang usianya jauh di atasku. Yang selama ini kuposisikan sebagai sosok ibu, tempat bernaung, bukan bersandar. Tapi aku juga tak bisa membohongi diriku sendiri. Ketika aku merasa diterima, didengarkan, dan dihargai, itu semua datang dari Bu Siska. Bukan dari siapa-siapa. Dan sejak Nadira pergi, hanya beliau yang masih menyebut namaku tanpa nada curiga atau iba. Aku menyadari, rasa yang tumbuh ini bukan murni cinta. Bukan juga sekadar kasihan. Ini adalah campuran perasaan manusiawi, keinginan untuk ditemani, dihargai, dipahami. Dan dalam hidupku yang hancur, Bu Siska menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa merasa utuh kembali, walau sesaat. Namun aku juga sadar, perasaan itu bukan untuk dijalani. Ia untuk dikenali, dipahami, dan pada akhirnya, dilepaskan. Pagi harinya, aku menulis sesuatu di buku catatan kecilku. Bukan surat untuk diberikan, tapi semacam pernyataan batin. Rehan, kamu boleh merasa. Tapi kamu tidak boleh sembarangan bertindak. Hargai dia bukan karena kamu menginginkannya, tapi karena kamu menghormatinya.
Tidak semua kenyamanan harus dimiliki. Kadang cukup disyukuri, lalu dijaga jaraknya. Hari itu, aku kembali ke bengkel dan bekerja seperti biasa. Tapi ada yang berubah di dalam diriku. Aku mulai membatasi waktu kunjunganku ke rumah Bu Siska. Aku tetap menjawab pesannya. Tetap membalas kebaikannya. Tapi tidak lagi membiarkan diriku terlalu lama tinggal dalam ruang yang bisa menyesatkanku. Dan setiap kali rasa itu kembali datang diam-diam, aku hanya mengingat satu hal. Ia adalah ibu dari seseorang yang pernah kamu cintai. Dan dia sendiri, mungkin hanya butuh ditemani. Bukan dimiliki. Ada kalanya dalam hidup, kita tidak menjauh karena benci, tetapi karena menghormati. Begitu pula yang aku lakukan kepada Bu Siska. Hari-hari berikutnya, aku sengaja memperpendek kunjungan. Jika biasanya aku duduk 2 jam, kini hanya sebentar. Kadang cukup menitipkan makanan lalu pamit. Kadang hanya mengantar belanjaan dan melambaikan tangan dari depan pagar. Bukan karena aku ingin memutus hubungan, tapi karena aku takut melampaui batas yang tak bisa ditarik kembali. Dan Bu Siska, meski awalnya tampak heran, seperti mengerti arah sikapku. "Rehan, kamu sibuk banget sekarang, ya?" Tanyanya suatu sore lewat telepon. "Lumayan, Bu. Lagi banyak servis motor. Musim hujan gini ban pada bocor semua," jawabku dengan tawa kecil. "Kalau suatu hari sempat, mampirlah. Ibu selalu senang kalau kamu datang." "Pasti, Bu. Tapi kalau saya nggak datang, bukan karena saya lupa. Justru karena saya ingat." Ia diam sesaat. Lalu berkata dengan suara pelan tapi mantap. "Kamu tumbuh jadi laki-laki yang jauh lebih dewasa dari yang ibu kira." Kata-kata itu menampar hatiku dengan lembut. Ada haru, tapi juga semacam izin, semacam restu untuk menata ulang batas. Bukan menghapus kedekatan, tapi menyucikannya kembali ke tempat semula, tempat yang pantas. Suatu sore di akhir pekan, aku lewat depan rumah Bu Siska. Sengaja tidak mampir. Tapi aku melihat dari kejauhan, beliau sedang duduk di kursi rotan sambil menyiram tanaman. Wajahnya tenang. Senyum tipis menghiasi bibirnya meski tidak ada siapapun di sampingnya. Dalam hati aku berkata, "Maaf, Bu. Kalau jarak ini membuat ibu kesepian. Tapi dengan menjaga jarak ini, saya justru menjaga ibu dari luka yang bisa saya timbulkan tanpa sengaja." Beberapa minggu kemudian, aku menerima sepucuk surat kecil di sela kantong belanjaan yang beliau titipkan lewat tetangga. "Rehan, jangan khawatir. Ibu tahu kamu menjauh bukan karena lupa, tapi karena kamu ingin menjaga. Dan ibu bangga, karena itu artinya kamu telah benar-benar tumbuh menjadi pria yang tahu arah. Tapi sekali-sekali, mampirlah. Kita tetap manusia, yang butuh cerita dan secangkir teh hangat." Surat itu kusimpan dalam laci kecil di bengkel. Sebagai pengingat, bahwa mencintai dengan benar kadang berarti berani tidak memeluk, tidak menggenggam, dan tidak memaksa. Kadang, cinta terbaik adalah yang tahu tempatnya. Malam itu, hujan turun perlahan. Rintiknya seperti mengetuk-ngetuk atap bengkelku dengan lembut, seolah memanggil ingatan yang selama ini kusembunyikan rapi. Aku mengambil buku catatan lusuh yang biasa kupakai untuk mencatat daftar pelanggan. Di halaman belakangnya yang kosong, kutuliskan sesuatu yang tak pernah kusiapkan sebelumnya. Sebuah surat untuk Bu Siska. Surat yang tak akan pernah kukirimkan. "Bu Siska, terima kasih." Itu kata pertama yang ingin saya ucapkan, mungkin selamanya. Terima kasih telah memperlakukan saya lebih dari sekadar mantan menantu. Terima kasih sudah tidak menilai saya hanya dari kegagalan saya mempertahankan pernikahan. Dan terima kasih, karena telah tetap menjadi rumah di saat saya kehilangan semua. Saya menulis ini bukan karena ingin menjauh selamanya. Justru sebaliknya, karena saya ingin tetap dekat, tapi dengan cara yang benar. Saya menyadari, betapa mudahnya dua jiwa yang sama-sama kesepian saling jatuh hati. Tapi saya juga tahu, tidak semua perasaan harus dimiliki. Kadang, cukup dikenali, dipahami, dan dilepaskan, agar tidak menyakiti siapapun, termasuk diri sendiri. Saya tahu ibu juga merasa hal yang sama. Kita tahu di antara kita ada sesuatu yang tak bisa dinamakan. Tapi ibu tetap bijak. Dan karena itulah saya kagum. Karena ibu lebih dulu menjaga apa yang seharusnya tidak kita langkahi. Saya akan tetap datang. Tapi tidak sesering dulu. Bukan karena tak peduli, tapi karena saya ingin menjaga jarak yang membuat kita tetap baik-baik saja.
Kalau suatu hari anak saya bertanya, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup ayah setelah nenek dan ibu? Saya akan jawab dengan bangga. Seorang perempuan bernama Bu Siska, yang mengajarkan ayah bahwa cinta tak harus memiliki, dan menjaga seseorang kadang berarti melepaskan rasa yang kita punya. Terima kasih, Bu. Untuk semua yang Ibu beri, yang tak bisa saya balas dengan apapun, kecuali kehormatan. Rehan. Surat itu kulipat rapi, dan kuselipkan di dalam laci, bersama foto lamaku dengan anakku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena rasa itu hilang, tapi karena aku sudah berdamai dengannya. Pagi itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena cuacanya berbeda, tapi karena hatiku sudah tidak lagi terombang-ambing dalam dilema. Rasanya seperti seseorang yang akhirnya menemukan pijakan setelah lama berenang di laut perasaan yang tak bernama. Sudah hampir sebulan aku tidak bertamu ke rumah Bu Siska. Sampai suatu hari, saat aku sedang menyapu halaman bengkel, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh, dan di sanalah beliau, Bu Siska, berdiri dengan senyum yang seperti biasa, lembut, tenang, dan tak berubah. Kamu sehat, Rehan? Alhamdulillah, Bu. Ibu sendiri sehat? Tanyaku sambil menghentikan sapu di tangan. Iya. Tapi ibu penasaran, anak bengkel yang biasanya bawel kenapa sekarang diam-diam aja, candanya, membuatku terkekepelan. Kami duduk sebentar di bangku depan bengkel. Tanpa banyak kata. Hanya obrolan ringan tentang kampung, tentang harga minyak goreng, tentang anakku yang katanya sudah mulai bisa mengeja namanya sendiri. Lalu, seperti membaca pikiranku, Bu Siska berkata, Rehan, ibu tahu kamu menjauh karena kamu ingin menjaga. Dan ibu sangat menghargai itu. Aku mengangguk perlahan. Saya takut melewati batas, Bu. Bukan karena ibu salah. Justru karena ibu terlalu berarti. Ibu juga punya rasa, Rehan. Tapi ibu tahu, rasa itu tidak boleh tumbuh sembarangan. Kadang, cinta tidak perlu diwujudkan. Cukup dijaga dalam bentuk lain, seperti menghormati, mendoakan, dan menjaga jarak yang sehat. Kata-katanya membuat hatiku hangat. Kami memang tidak ditakdirkan bersama. Tapi kami saling menyelamatkan. Dari kesepian. Dari rasa bersalah. Dari kemungkinan salah arah. Sebelum beliau pamit, aku berdiri dan berkata, Bu, saya akan selalu ada kalau ibu butuh. Tapi saya juga akan selalu tahu kapan harus berhenti. Ia tersenyum. Itulah kenapa ibu bangga pernah mengenal kamu. Kami tidak berpelukan. Tidak bersalaman lama. Tidak ada pelampiasan emosi seperti adegan dalam sinetron. Yang ada hanya dua hati yang sama-sama mengerti, dan sama-sama memilih untuk tidak saling menyakiti. Hari-hari berikutnya aku kembali ke rutinitas. Namun kini, tanpa beban. Tanpa rasa bersalah. Tanpa penyesalan. Hubunganku dengan Bu Siska tetap baik, tetap hangat, tapi tidak lagi membingungkan. Dan jika suatu hari rasa itu datang lagi, aku tahu, aku tak perlu mengusirnya. Cukup menyambutnya dengan doa. Terima kasih karena pernah hadir. Tapi aku memilih untuk menjagamu, bukan memilikimu. Karena ternyata, cinta yang paling dewasa bukanlah tentang bersama. Tapi tentang tahu kapan harus menjaga, kapan harus pergi, dan kapan harus diam.